Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau nerusin video soal email. Channel ini nggak aktif udah sekitar 3 bulan. Karena awalnya emang gue bikin channel ini buat video game, buat bikin konten video PUBG. Karena emang gue ngerasa kayaknya susah bikin video PUBG-nya. Ya akhirnya channel ini nggak aktif lagi. Terakhir itu gue lihat paling banyak yang nonton soal review Huawei Nova 5T, perbandingannya dengan Redmi Note 8 Pro. Itu lumayan ada yang nonton, sekitar 200 orangan yang nonton. Setelah 3 bulan gak aktif, ada notifikasi komentar. Gue cek dong, ini ada apa yang komen di video gue. Ternyata pas gue cek yang nonton udah 1000 orang. Itu tanggal 14 Juli. Di situ gue kayak ngerasa, loh kok video ini banyak yang nonton ya. Kayak ngerasa ada dorongan buat ngebahas itu lagi. Nah, tanggal 25 Juli ini gue cek yang nonton udah 2500 orang. Itu makin nambah, bikin gue kayak ayo, kayaknya harus bahas ini lagi, harus bikin video soal email lagi. Sedikit cerita, awal HP gue hilang sinyalnya itu emang karena gue nggak nanya dulu ke pihak penjual tentang HP ini kayak gimana. Jadi awal gue beli HP itu cuma harapan, oke, ayo HP-nya HP iPhone beneran, bukan iPhone KW, bukan HDC, bukan rekondisi. Nggak ada pikiran yang namanya, sinyalnya kira-kira aktif nggak ya, kira-kira emailnya terdaftar nggak ya. Bener-bener gue tuh awam, nggak tahu soal email, karena gue belum baca soal peraturan soal email. HP black market yang masuk Indonesia itu kena peraturan segala macam, nggak tahu. Jadi ya pas HP ini gue pakai selama 3 bulan aman-aman aja, tapi masuk ke bulan ketiga itu mulai ada masalah, seperti yang gue ceritain di video gue sebelumnya soal sinyal hilang. Nah, setelah gue tahu ternyata problem HP gue sinyal hilang itu karena emailnya nggak terdaftar, gue langsung chat pihak toko. Gue bilang, ini gimana kok sinyalnya hilang, emailnya nggak terdaftar. Mereka bilang bla 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 segala macam. Intinya mereka bilang harus ada biaya registrasi sekitar 200.000. Ya gue disitu langsung bilang, oke, fine, kalau emang 200.000 sinyal bisa balik, nggak apa-apa gitu kan. Setelah gue transfer di proses sama mereka, gue lupa nanya. Jadi sebelum transfer ini sebenarnya gue harus nanya dulu permanen atau enggak. Tapi karena udah telanjur ditransfer, baru gue tanya ini permanen atau enggak. Mereka jawab, untuk permanen atau enggaknya kita nggak bisa jamin kakak. Tapi beberapa kasus orang yang pernah beli HP di sini udah dari awal Januari. Nah, itu kejadiannya tuh sekitar pertengahan Maret. Jadi dia bilang dari Januari itu aman-aman aja HP yang mereka udah registrasiin 200.000 itu. Oke, fine. Setelah diregistrasiin sama mereka 1 hari nggak nyampe 24 jam itu sinyalnya tiba-tiba muncul ya, seperti yang gue jelasin di video jebakan email kemarin. Itu sinyalnya muncul, dan yang ada di dalam benak gue, email gue udah terdaftar nih, sinyalnya udah balik lagi. Ternyata pas gue cek ke Kemenperin nggak terdaftar, email gue masih belum terdaftar. Ya asumsi gue mungkin ini lagi diproses proses pengecekan data biar bisa diresmiin emailnya gitu. Nah, untuk yang nanya HP gue masih aktif atau enggak sinyalnya, emailnya masih kabar emailnya kayak gimana, sampai detik ini tanggal 25 Juli 2021 emailnya gue cek masih belum terdaftar, tapi sinyalnya masih ada. Nah ini simpang siur, banyak banget yang komentar, bang itu kayaknya cuma 3 bulan deh, 90 hari. Setelah 3 bulan nanti keblokir, setelah 90 hari nanti sinyalnya hilang lagi. Ada lagi yang bilang, oh bisa jadi selama 1 tahun baru sinyalnya hilang lagi. Ada lagi yang bilang bisa jadi permanen, tapi itu hoki-hokian. Nah gue bingung dong, gue tanya mereka satu-satu, linknya mana, info yang kalian dapat dari mana, kalian tahu dari mana, sumbernya mana. Kalau emang ini cuma 3 bulan, itu mana penjelasan detailnya itu kayak gimana, kalian dapat info ini dari mana. Biar apa ya, biar gua sendiri pribadi dan teman-teman yang nonton bisa tahu email ini peraturannya kayak gimana, bisa permanen atau enggak, 3 bulan bayar berapa, 1 tahun bayar berapa, kalau permanen kayak gimana begitu. Biar nggak ngasih informasi dengan acuan menurut gua kayaknya gini deh, mungkin kayak gini deh, jangan kayak gitu. Bener-bener harus ngasih informasi yang valid, yang resmi, entah itu dari Kemenperin, Kominfo, atau dari pemerintah sekalipun. Jadi
HP gue ini emailnya belum terdaftar tapi sinyalnya masih ada ya. Kemungkinan bisa jadi apa yang kalian bilang 6 bulan nanti bakal diblokir, maybe 1 tahun, maybe permanen pun maybe. Karena bodohnya gue adalah pada saat ini terregistrasi, jadi HP gue pada saat sinyal aktif muncul itu ada SMS-nya kayak gini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini: telah keluar dari e-message, terjadi kesalahan dan akun Anda telah keluar dari e-message. Anda dapat melewatkan pesan sebagai akibatnya. Buka pengaturan untuk menanggulangi masalah ini. Nah, bodohnya gue cuek cuy sama SMS ini, cuma sekedar gue baca doang, kagak gue tulis abaikan, enggak gue pencet pengaturan juga. Nah, di sini tertulis lagi, mohon maaf, email Anda sedang dalam proses di sistem. Pastikan nomor Telkomsel selalu di dalamnya. Terima kasih. Yap. Begonya gue pada saat gue udah tahu ada SMS ini, kartunya malah gue cabut, gue ganti pakai kartu Telkomsel Bayu. Alasan gue sendiri kenapa gue cabut kartunya terus gue ganti pakai kartu Bayu, karena di situ gue masih punya semangat buat bikin video PUBG. Nah, untuk main PUBG harus pakai sinyal yang bagus. Di tempat gue Telkomsel biasa itu sering ngedrop. Ya, ini bukan masalah soal email, tapi gue tanya ke teman gue juga yang pakai Telkomsel, bilang emang sinyal suka ngedrop. Pada saat gue lagi scrolling YouTube, itu ada YouTuber David Gadgetin kalau nggak salah, dia bikin video soal Bayu. Nah, di sini gue tertarik dong, wih kayaknya sinyalnya bagus nih, patut gue coba. Kalau emang sinyalnya bagus, gue bikin video pengalaman pakai Bayu. Makanya terakhir kali gue upload video itu soal Bayu. Begonya gue terlalu nyaman sama Bayu, udah sekitar 2 bulan ini gue pakai Bayu, gue lupa sama SMS tadi. Bisa jadi SMS tadi itu adalah dari pihak Kemenperin atau Kominfo ngirim verifikasi atau telepon untuk mengkonfirmasi bahwa email gue terdaftar. Bisa jadi karena udah lewat 2 bulan dan gue pasang lagi kartunya, itu nggak ada SMS apa-apa ya. Gue sih berharap itu nggak terlalu berpengaruh ya. Gue harap sih itu nggak terlalu berpengaruh di email gue. Mau gue cabut atau gue nggak cabut, semoga aja emailnya tetap aman-aman aja, harapan gue begitu. Nah, untuk nyari tahu lebih luas lagi soal ini, gue cari-cari sedikit soal penjelasan soal email di Google. Salah satunya gue dapet artikel tulisan kayak gini. Nah, ini salah satu artikel yang gue baca. Aturan pemblokiran ponsel black market atau BM melalui nomor email International Mobile Equipment Identity sepertinya masih belum berjalan dengan baik. Pasalnya sejumlah penjual ponsel black market mengaku ponsel-ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal itu masih banyak beredar dan tidak diblokir. Walhasil ponsel black market masih bisa terhubung dengan sinyal operator seluler tanah air. Salah satu penjual ponsel BM di Batam bernama Erwin misalnya mengaku pernah melakukan pengecekan email dari ponsel black market meski diketahui tidak terdaftar. Kenyataannya hingga saat ini ponsel black market tersebut tidak diblokir dan tetap aman digunakan hingga saat ini. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang ponsel black market lainnya dengan nama samaran Tommy. Bahkan ia mengklaim bahwa ponsel BM masih dilirik konsumen karena memang masih bisa digunakan sebagaimana semestinya. Sejauh ini tidak ada masalah dan sampai saat ini ponsel-ponsel black market tersebut tetap diminati, kata Tommy. Tapi ini artikelnya dibuat hari Senin tanggal 8 bulan 6 tahun 2020. Udah lewat sekitar 1 tahun lah ya. Terlepas dari aturan pemblokiran yang sudah diterapkan, baik Erwin maupun Tommy mengaku bahwa ponsel black market sendiri masih banyak beredar di Batam. Pasalnya Tommy menyebutkan bahwa selain harganya murah, perbaikannya juga terbilang cukup mudah, apalagi yang mengklaim bahwa sejumlah penjual ponsel black market biasanya memberikan jaminan perbaikan. Di samping penjual, sejumlah YouTuber gadget juga sempat mencoba membeli iPhone SE 2020 yang notabene belum resmi di Indonesia. Ketika ponsel tersebut dimasukkan kartu SIM, operator seluler Indonesia berperangkat yang tergolong black market itu ternyata masih bisa mendapatkan sinyal meski nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database pemerintah. Artinya ponsel yang dibeli secara ilegal tersebut tampak masih bisa dipakai dengan normal. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita slide ke halaman kedua.
Jadi sebetulnya sejak tanggal 18 April itu sudah dideklarasikan, tapi kemudian Kementerian Perindustrian tidak siap karena yang mereka siapkan adalah skema blacklist untuk verifikasi email ini. Sementara pemerintah tiba-tiba mengubahnya menjadi skema whitelist, ujar Hendro saat dihubungi Kompas Tekno Selasa tanggal 16 bulan 6 tahun 2020. Nah, terus gue juga dapat artikel soal email. Nah, ini poin ke-1 dan kedua cuma sekedar kayak ya alasan kenapa ada peraturan soal barang black market. Tapi yang gue mau bacain adalah poin ketiga dan keempat. Pemerintah siapkan 2 metode untuk blokir ponsel ilegal. Pemerintah bekerja sama dengan operator seluler mengenai mekanisme atau metode pemblokiran ponsel black market di Indonesia. 2 metode itu adalah blacklist dan whitelist. Dalam metode blacklist, pembeli ponsel baru mengetahui ponselnya ilegal setelah dibeli dan diaktifkan. Ketika itu ponselnya pun sudah langsung diblokir. Oh, mungkin jadi pas baru dibeli dimasukin kartu itu udah nggak dapet sinyal, langsung diblokir. Saat itu juga nggak bisa dipakai sinyalnya walaupun HP baru. Sedangkan dalam metode whitelist, pembeli ponsel akan bisa memeriksa ponselnya legal atau black market dengan lebih dulu memeriksanya pada sistem yang disediakan pemerintah. Oh, mungkin sistem whitelist ini dibiarin dulu dapat sinyal, terus dicek ini keblokir atau enggak, ini terdaftar atau enggak emailnya gitu. Nah, poin keempat, pengguna ponsel black market yang telah menggunakan perangkat sebelum 18 April masih bisa digunakan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, HP second kalian yang dari internasional itu sudah kalian pegang sebelum 18 April 2020 atau belum? Kalau udah, kemungkinan HP kalian tetap dapat sinyal sebagaimana HP yang sudah resmi, maybe mungkin begitu. Tapi kalau lewat 18 April 2020, kemungkinan yang kalian bilang cuma dapat suntikan email sementara, maybe bisa jadi kayak gitu. Menurut Janu Suryanto, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, kategori yang masuk lingkungan validasi email adalah HKT, handphone, komputer, genggam, dan tablet. Perangkat-perangkat ini bila sebelum 18 April 2020 sudah pernah digunakan meskipun barang black market atau selundupan tetap bisa digunakan. Artinya ponsel-ponsel yang dipakai sebelum tanggal ini tetap bisa dipakai seperti biasa meski emailnya tidak terdaftar. Nah, mungkin yang dibilang teman-teman hoki-hokian itu ini hoki-hokian tuh ini. Jadi sebelum 18 April 2020 kalian sudah megang HP yang belum resmi itu, yang belum terdaftar itu, sampai saat ini dan seterusnya mungkin bisa digunakan, kecuali HP-HP yang udah HP second dari internasional yang masuk setelah peraturan ini dibuat, mungkin beda lagi nasibnya. Ya, maybe mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Harapan gue adalah kalian nih yang bener-bener tahu soal email ini kayak gimana, tolong kita ramein kolom komentar, kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng, biar teman-teman yang nggak tahu pun bisa ikut nyimak di sana. Gue sendiri pun awam, jujur gue masih awam banget soal email. Sebenarnya gue bikin video ini buat mancing kalian yang tahu soal ini ikutan komentar. Makanya juga berharap banget gitu ada yang bisa ngasih data valid, terus ngasih penjelasan detail di kolom komentar nanti ya. Jadi itu aja, thank you buat kalian yang udah ramein kolom komentar gue di video ini dan video sebelumnya. Makasih juga yang udah subscribe ya walaupun gue nggak berharap di subscribe, karena emang channel ini gue bikin buat iseng-iseng doang ya. Intinya thank you lah, terima kasih udah ngedorong gue buat bikin video selanjutnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya nanti adalah soal nasib HP gue. Mungkin 6 bulan lagi nanti kayak gimana HP gue, atau mungkin bulan depan nanti ada masalah lagi, gue bakal cerita lagi ke kalian. Thank you guys, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.